menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fasilitator yaitu Bapak Setiono SPD MPD, dan yang saya hormati Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Ma'rifah. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan video praktik baik coaching untuk supervisi akademik. Dalam kegiatan supervisi ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga yaitu pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pra-observasi. Dalam hal ini saya akan mengcoaching rekan sejawat saya yaitu Ibu Dwi Pamulasi. Silakan Ibu Dwi perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Pamulasi. Saya mengajar kelas 6 di SD Negeri 02 Sarwadadi, Kecamatan Somal, Kabupaten Pemalang. Terima kasih Ibu Dwi. Apakah Ibu Dwi ada waktu? Ya, kebetulan jadi jam mengajar saya sudah selesai sehingga saya ada waktu untuk melakukan supervisi kali ini. Ya, Ibu Dwi, atas waktunya terima kasih. Di sini kita ngobrol-ngobrol dulu ya Ibu Dwi. Kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Tapi sebelum saya observasi atau kunjungan di kelas, saya akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Dwi tentang kesiapan Ibu Dwi dalam rangka pembelajaran yang akan diobservasi nanti. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk pelaksanaan observasi? Untuk pelaksanaan observasi nanti, itu saya sudah merencanakan akan menyampaikan materi tentang sifat-sifat bangun datar pada mata pelajaran matematika. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak saya capai itu siswa mampu memahami serta menyebutkan sifat-sifat bangun datar, jajar genjang, belah ketupat, dan lain-lain. Itu Bu, tujuan pembelajaran yang hendak saya capai. Berarti Ibu Dwi akan melaksanakan tujuan pembelajaran yaitu Ibu yang pertama memahami tentang bangun datar, jajar genjang, belah ketupat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dapat menyebutkan bangun datar yaitu jajar genjang, layang-layang, dan belah ketupat. Sifat, menyebutkan sifat-sifat belah ya, ketupat. Ya, betul. Bagus sekali Bu tujuan pembelajaran besok ya Bu. Kira-kira apa sih yang akan Ibu Dwi lakukan? Seperti apa pengembangan yang ingin dicapai? Pada pembelajaran sebelumnya, ini kan merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah mengajarkan ke anak tentang sifat-sifat bangun datar persegi panjang, dan segitiga. Namun pada kesempatan pembelajaran sebelumnya, saya hanya menggunakan media berupa kertas-kertas yang dibentuk menjadi bangun persegi, segitiga maupun persegi panjang. Kemudian saya menggambar bangun datar tersebut di papan tulis. Siswa saya suruh untuk memperhatikan, kemudian menyebutkan sifat-sifat dari ketiga bangun datar tersebut. Namun pada pembelajaran itu hasil yang diharapkan kurang maksimal Bu. Sedikit anak yang dapat menyebutkan sifat-sifat dari bangun datar ketiga bangun datar tadi. Sehingga pada saat supervisi nanti saya akan menggunakan media pembelajaran yang mungkin lebih bisa membuat anak tertarik pada materi yang akan saya sampaikan, sehingga diharapkan tujuan pembelajarannya dapat tercapai dengan maksimal. Bagus sekali Bu, pengembangan yang akan dilaksanakan melihat dari pengembangan Ibu lakukan materi yang sebelumnya bahwa anak-anak itu kurang maksimal yang diharapkan. Nanti Ibu akan mengubah media pembelajaran agar tertarik lagi sesuai dengan harapan Ibu. Bagus Bu. Nah, kemudian apa sih strategi yang akan Ibu laksanakan dalam pembelajaran nanti? Ya, baik. Tadi saya sudah merencanakan akan membuat alat
yang berwarna-warni Bu, sehingga mampu menarik perhatian siswa. Kemudian di samping itu juga akan saya buat sifat-sifat bangun datar yang akan saya ajarkan nanti dalam kertas asturo berwarna-warni juga. Kemudian siswa akan saya bentuk kelompok. Setiap kelompok nanti saya harapkan bisa mampu menyebutkan sifat-sifat dari bangun datar, jajar bejang, belah ketupat serta layang-layang. Kemudian nanti perwakilan setiap kelompok itu mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian nanti akan dilanjut dengan permainan menjodohkan sifat-sifat bangun datar pada bangun datar yang sesuai. Nanti kelompoknya akan saya bentuk itu Bu, heterogen. Dalam artian heterogen di sini saya melihat dari tingkat kecerdasan anak yang cerdas. Saya akan masukkan di tiap-tiap kelompok sehingga anak yang cerdas tersebut dapat membantu rekan sebayanya, istilahnya untuk menjadi tutor teman sebaya, sehingga nanti anak yang kurang dalam pemahamannya dapat terbantu memahami materi yang akan saya ajarkan nanti. Yang bagus sekali, strategi yang Ibu Dwi lakukan akan menambah media yaitu berupa asturo dan nanti akan membentuk kelompok sesuai dengan kebutuhan siswa. Nanti akan dikelompokkan mana yang lebih pandai akan memberikan tutor sebaya kepada yang kurang. Sama ada permainannya ditambah juga. Kemudian dalam menyusun rencana ini apakah ada rekan yang akan membantu Ibu Dwi? Ya, rencananya dalam membuat alat nanti saya akan meminta bantuan kepada teman sekantor yang mungkin pada waktu itu memiliki jam kosong tidak masuk ke kelas. Berarti ada teman ya Bu yang akan membantu Ibu Dwi menyiapkan. Kemudian untuk melihat pembelajaran nanti kita akan Ibu Dwi refleksikan apa yang Ibu akan lakukan untuk merefleksi pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali dengan adanya supervisi kali ini sehingga dapat memotivasi saya dapat melihat kekurangan-kekurangan selama mengajar saya selama ini, sehingga saya bisa membuat berpikir lagi untuk membuat media-media pembelajaran yang lebih kreatif, lebih inovatif, sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa, sehingga itu tadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dapat terwujud dengan maksimal harapan dari saya. Ya Bu Dwi, sebenarnya supervisi ini membantu kita untuk meningkatkan kompetensi Ibu Dwi dan anak-anak lagi agar lebih meningkat. Dengan supervisi ini kita melibatkan orang lain untuk mengoreksi diri kita sampai mana kemampuan kita dan sampai mana kekurangan kita agar kita lebih baik lagi. Semoga nanti proses pembelajaran kita berkembang ke arah yang lebih baik lagi ya Bu Dwi. Dari paparan yang tadi Ibu jelaskan, saya sudah tidak sabar lagi ingin melihat Ibu di dalam kelas. Rencananya kapan ya Ibu? Saya sudah rencanakan, insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu pada mata pelajaran matematika Ibu. Nanti kita bertemu hari Sabtu ya Bu. Mudah-mudahan kegiatan observasi nanti berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Tidak ada halangan apapun dan kita harapkan sesuai rencana kita dengan baik. Terima kasih Ibu Dwi atas waktunya. Sama. Kita lanjutkan nanti pada tahap observasi. Baik. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hari ini jadwalnya matematika ya. Iya. Nah, ini bangun datar apa anak-anak? Ya, pintar. Ini bangun datar apa? Yang layang. Ya. Nah, di sini nanti kalian bentuk menjadi 3 kelompok. Kemudian kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian sifat-sifat dari ketiga bangun datar ini, baik jajak-jajak, belah ketupat maupun layang. Kamu lihat dari sisinya bagaimana, kemudian sudutnya besar, sudutnya bagaimana, dan diagonalnya bagaimana. Paham untuk petunjuknya? Nanti kamu isikan dalam LKPD lembar kerja. Ya, Mas Bilal, sifat bangun persegi ya Mas ya. Ya, sifat bangun persegi. Yang pertama apa Mas? Memiliki 4 sisi yang sama panjang. Memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, Memiliki titik sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku. memiliki 4 titik sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku. Baik, sifat yang ketiga, Memiliki 2 diagonal yang sama panjang dan saling membagi 2 bagian sama besar. memiliki 2 diagonal yang sama panjang dan membagi 2 bagian sama besar. Betul teman-teman semuanya? Ya, alhamdulillah masih ingat ya Mas pelajaran kita minggu yang lalu. Kemudian bangun yang kedua, yaitu bangun persegi panjang. Siapa yang masih ingat sifat-sifat persegi panjang? Cung, ya. Mbak Natasha, silakan bangun persegi panjang, sifatnya apa? Memiliki 4 sisi yang berhadapan dan sama panjang. Memiliki 4 sisi dan sisi yang berhadapan sama panjang. Kemudian sifat yang lainnya, Keempat sudutnya siku-siku. keempat sudutnya siku-siku. Ya, kemudian Diagonalnya sama panjang dan saling membagi 2 sama panjang. diagonalnya sama panjang dan membagi 2 bagian sama panjang. Betul? Betul. Sekarang ini dua kita ya. Tadi sudah selesai diskusinya anak-anak? Sudah. Siap untuk membacakan hasil diskusinya? Siap. Oke, yang pertama dari kelompok 1 silakan membacakan hasil diskusi kelompoknya. Siapa yang mau mewakili? Mbak Naya, ya silakan Mbak Naya dibacakan hasil diskusi kelompok 1. Sifat-sifat jajar ganjal. 1. Memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. 2. Sisi yang berhadapan sama panjang. 3. Sudut yang berhadapan sama besar. 3. 4. Memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tetapi tidak tegak lurus. Ya, untuk kelompok 1, 2, dan 3, Bu Guru punya permainan menjodohkan gambar bangun datar pada papan tulis ini. Nanti silahkan tiap-tiap kelompok mencari yang pertama nama bangun datarnya dijodohkan, dipasangkan, tempelkan pada di bawah bangun datar tersebut, diikuti oleh sifat-sifatnya. Sudah paham aturan lainnya? Anak yang pertama maju mengambil nama bangun datar, kemudian tempelkan pada masing-masing bangun datar yang sudah Guru bagi ke kelompok 1 sebelah selatan, kelompok 2 tugasnya menyelesaikan sifat-sifat bangun yang berada di tengah, kelompok 3 menyelesaikan nama dan sifat-sifat bangun di sebelah utara. Siap? Siap? Anak 1 maju menempelkan nama bangun, kemudian selesai menempel. Sudah siap semuanya? Guru akan latih kekompakan kalian dalam
kelompok kalian. Siap ya? 1, 2, 3. Ayo yang lain beri semangat. Ayo beri semangat. Ya. Sebelah kanan dan sisi atas berpasangan dengan sisi yang sebelah bawah, masing-masing saling sejajar. Betul. Sisi yang berhadapan sama panjang, betul? Kalian perhatikan? Betul ya, yang berhadapan sama panjang. Kemudian sudut yang berhadapan sama besar, betul atau salah? Sudut yang berhadapan, kalian perhatikan, betul? Sama besar. Dan yang keempat memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan. Diagonalnya ya, saling dalam kelompoknya ya. Siap? Ya. Oke. Nah, sekarang ada yang mau bertanya apa tidak tentang sifat-sifat bangun datar, jajar genjar, belakang sifat dan layang-layang? Sudah semua? Yang terakhir waktunya guru mengadakan penilaian evaluasi untuk masing-masing anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Setiono, SPD MPD selaku fasilitator saya, dan yang saya hormati pada Ibu Makrifah selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan coaching kegiatan supervisi akademik dalam rangkaian pasca observasi dengan Ibu Dwi. Untuk minggu yang lalu saya sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan juga observasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan coaching pasca observasi. Ya Bu Dwi. Assalamualaikum Ibu Dwi, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Ibu. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Ada waktu Ibu Dwi? Iya, ada waktu. Kebetulan ini anak-anak sudah selesai mengajar dan pulang. Oh ya Ibu Dwi, dari obrolan kita kali ini apa sih yang Ibu Dwi harapkan? Iya, yang saya harapkan setelah Ibu Rulia mengadakan observasi tadi, saya ingin mengetahui bagaimana penerapan rencana yang sudah saya lakukan, apa kekurangan-kekurangannya. Berarti Ibu Dwi mau sharing ya setelah melaksanakan pra-observasi dan observasi ya Bu. Perasaan Ibu Dwi bagaimana Ibu setelah mengajar? Iya, perasaannya plong, lega burul. Saya sudah dapat melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan sejak kegiatan pra-observasi. Nah, berarti Ibu Dwi sudah plong Ibu. Iya, alhamdulillah. Kemudian, apakah rencana perbaikan Ibu Dwi yang Ibu sampaikan saya pada saat pra-observasi apakah sudah tercapai? Oke, ketika kita mengadakan kegiatan pra-observasi, ketika itu saya merencanakan untuk merubah media pembelajaran yang ketika sebelum observasi saya hanya memanfaatkan media yang ada seminimal mungkin ya Bu ya. Kemarin saya berencana untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik sehingga siswa antusias mengikuti pembelajaran, selingi juga dengan adanya permainan sehingga siswa senang dalam pembelajarannya, dan yang diharapkan tujuan pembelajaran saya tercapai itu sudah terlaksana dengan baik. Oh gitu ya Bu, berarti Ibu sudah memenuhi rencana ya Bu yang sudah disampaikan pada saat
observasi, yaitu ingin mengubah media pembelajaran biar anak kita menarik. Terkait dengan tujuan Ibu Dwi pembelajaran yang sudah disampaikan, apakah anak-anak sudah mencapai tujuan yang Ibu jelaskan tadi? Sudah tercapai apa belum? Iya, betul Bu. Ya, berdasarkan observasi Ibu Rulia tadi, kegiatan pembelajaran tadi, alhamdulillah dari hasil kegiatan selama kegiatan pembelajaran maupun ketika saya mengadakan evaluasi, itu banyak anak-anak yang mendapat nilai di atas KKM. Dari 23 anak nilai yang di atas KKM itu 20 anak Bu, hanya 3 anak yang harus melaksanakan remedial. Ya, Bu. Berarti Ibu Dwi sudah merencanakan tujuan yang sudah menurut Ibu Dwi sudah tercapai. Ya. Lah setelah itu, setelah Ibu Dwi menyampaikan tujuan, pasti sudah ada peningkatan. Ibu Dwi jelaskan. Ya Bu Dwi, setelah Ibu sudah menjelaskan tujuan, apa yang menjadi kelebihan menurut Ibu Dwi dan apa yang menjadi kekurangan yang perlu ditingkatkan? Ya. Menurut saya kelebihannya terletak pada penggunaan media pembelajaran Bu. Saya sudah berusaha untuk membuat media pembelajaran berbagai bentuk bangun datar dengan menggunakan kertas asturo yang berwarna-warni sehingga menambah motivasi anak untuk belajar. Kemudian tadi saya juga menggunakan permainan ya Bu, adu kecepatan masing-masing kelompok untuk menjodohkan nama bangun datar dan sifat-sifatnya sehingga anak sangat antusias sekali mengikuti kegiatan pembelajaran tadi. Adapun kekurangannya, ada beberapa anak yang belum aktif Bu, masih kelihatan diam gitu ya, kurang bersemangat dalam belajar. Tapi saya lihat itu memang anak-anak yang sifatnya pendiam. Seperti itu ya Bu. Iya. Itu ya. Berarti kelebihannya Ibu Dwi sudah membuat media menarik mungkin, ditambah permainan ya Bu, sangat antusias anak-anak. Kata kurangnya ada anak di kelas yang pendiam. Lah menurut Ibu Dwi dari kekurangan itu apa sih strategi yang akan Ibu lakukan? Baik. Untuk dari faktor anak, saya berkeinginan untuk kedepannya anak diberi kesempatan yang lebih untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapatnya supaya dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka. Kemudian dari pihak saya selaku seorang guru, saya ingin memperbaiki diri saya dengan banyak mengikuti pelatihan maupun kegiatan KKG maupun mengikuti cara-cara mendidik dan mengajar anak yang mungkin seperti tadi ya, perlu peningkatan keaktifan gitu melalui media-media sosial yang ada seperti YouTube, Instagram maupun yang lain. Bagus Bu, strategi yang Ibu gunakan. Yang pertama, Ibu Dwi akan meningkatkan kompetensi Ibu Dwi melalui kegiatan KKG, pelatihan-pelatihan yang akan disampaikan kepada anak. Dan kemudian strategi untuk anak, Ibu Dwi akan meningkatkan kepercayaan diri. Betul. Siswa yang tadi diam untuk supaya aktif lagi ke dalam pembelajaran. Bagus Bu. Nah, Ibu Dwi untuk memotivasi atau menginspirasi Ibu Dwi, apakah ada di sekolah ini? Oh iya, yang menjadi inspirasi saya Bu untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran di kelas, yang pertama kepala sekolah saya Bapak Sukisman itu sangat mendukung sekali ketika saya membuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Di samping itu rekan-rekan sejawat se-SD juga sangat mendukung sekali kepada saya. Di samping itu juga Bu Rulia yang sudah mengikuti pendidikan CGP ya Bu, angkatan 7. Mudah-mudahan dari inspirasi-inspirasi yang Bu Rulia berikan pada saya lebih dapat meningkatkan kemampuan, mengembangkan kemampuan saya dalam mengajar dan mendidik anak.
saling bekerja sama, Bu. Iya. Harus saling berkolaborasi dengan semua warga sekolah agar demi meningkatkan kemajuan di sekolah ini. Iya, betul. Nah, Bu Dwi, setelah itu Ibu Dwi menjelaskan tentang strateginya, siapa yang inspirasi. Nah, setelah kita seri-seri seperti ini, apakah ada yang masih mengganjal di hati Ibu Dwi? Ya, hal yang masih mengganjal di hati saya itu belum mampu dengan maksimal menerapkan pembelajaran kepada siswa yang berdiferensiasi. Ya. Kemungkinan itu karena beberapa faktor. Dari saya ini belum begitu betul memahami bagaimana penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada siswa, sehingga saya kurang maksimal dalam menerapkan pembelajaran kepada siswa. Berarti faktor yang masih mengganjal yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu, untuk memenuhi kebutuhan siswa. Betul. Ibu Dwi akan lebih banyak belajar lagi ya. Terima kasih Ibu Dwi. Mudah-mudahan kegiatan selama pra-observasi, observasi dan supervisi akademik pasca observasi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan untuk siswa-siswa kita juga. Terima kasih Bu Dwi atas waktunya, atas kegiatan saya dari awal pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Terima kasih Bu Dwi. Demikianlah kegiatan supervisi akademik dengan rekan sejawat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.